Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, musim sudah berakhir. Ini saatnya para pemain berlibur dan untuk rileks. Karena musim depan mereka akan mempertahankan gelar, mempertahankan performance yang luar biasa musim ini yang sudah berakhir. Artinya ini akan menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman. Semoga sesuai harapan kita, Inter musim depan jauh lebih kuat dan semakin berjaya. Apalagi Inter sudah mempunyai pemilik baru. Kita sudah sama-sama tahu, Oktri sudah mengambil alih saham Inter 99,6%, men. Gila, men. Tapi seperti yang selalu gue bilang bahwa keberhasilan Inter tidak lepas dari perannya Suning dan manajemen yang benar-benar mengelola Inter begitu luar biasa. Sahabat Bob, kita benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena musim ini sudah kita lewatin. Liga Champion, Coppa Italia, Supercoppa, Serie A, semuanya sudah lewat. Yang perlu kita adalah kita syukuri dan menikmati bintang kedua, Supercoppa, itu adalah spektakuler. Inzaghi akan berlanjut di musim depan dan bagaimana situasi kontraknya. Kita akan berbicara sedikit tentang Opa Marotta karena memang Opa Marotta ini akan diberi tugas yang lebih luas lagi oleh Oktri. Makanya kenapa sekarang dia sering banget diwawancara, ditanya. Nah, ini yang kemarin yang dibilang Opa Marotta. Klub dalam kondisi bagus dan kritik hanya cemburu ya. Kenapa gitu loh? Inter baik-baik aja, sehat-sehat aja, aman-aman aja. Ya memang orang-orang yang biasalah yang namanya melihat Inter, wah ini bakal hancur nih bla bla bla. Tapi buktinya Opa Marotta selama di Inter, keterpurukan finansial, dia bisa membuat Inter terus berprestasi, membuat bibit-bibit baru, mengitalianokan skuadnya Inter. Ini adalah perfecto. Dan sekarang dengan seperti yang Opa bilang kemarin bahwa Steven Zhang Suning akan menjadi fans sejati selamanya. Tapi ada kejelasan dengan masuknya Oktri ke Inter. Kata CEO, saya ingin memperjelas bahwa mereka yang menantang kami didorong oleh rasa iri dan menyebabkan berita bias yang menggambarkan klub dalam kekacauan. Padahal Inter baik-baik aja, guys. Gila, men. Ya biasalah. Mungkin para tetangga-tetangga pada berisik ya. Ini Inter begini-begini. Buktinya Opa Marotta sudah membuktikan diri ya. Dalam kondisi keuangan jelek aja Inter bisa berjaya. Apalagi Oktri nih. Kalau Oktri benar-benar bisa menjalankan Inter dengan baik. Ini seperti Opa bilang bahwa kita adalah tim terkuat di Eropa. Itu gue sepakat apa yang dia bilang. Terus dia juga berbicara tentang si Lautaro Martinez ya, yang nggak kelar-kelar nih masalah kontraknya, agennya. Biasalah berkicau ke sana kemari, tapi bagaimanapun selalu Opa bilang ya ini tetap masih ada komunikasi dengan baik. Kita akan melihat seperti apa. Apakah dia akan terus ya, dia selalu cinta Inter. Kita akan berbicara di belakang nanti seperti apa kisahnya Lautaro Martinez baru sampai di Inter, sering menjadi cadangan dan sekarang menjadi kapten dan selalu berbicara happy, tetapi sampai hari ini kontraknya belum jadi-jadi. Tapi Opa selalu optimis. Tapi kita akan lihat seperti apa nanti urusan masalah kontrak. Ini dia Presiden Porto, konfirmasi bintang Piala Dunia FIFA Iran telah tanda tangan kontrak di Inter. Dia adalah orang yang luar biasa. Bagaimana dia selama 4 musim di Porto, dia membuktikan diri. Walaupun di musim ini dia tidak seperti biasanya. Dia adalah orang yang hebat dan kami mendoakan yang terbaik buat Taremi. Dan juga dia sudah menandatangani kontrak di Inter. Dan juga ternyata Conceição ya, pelatih Porto juga sudah mengundurkan diri dari Porto. Kita nggak tahu dia akan kemana. Yang jelas kita akan menunggu yang namanya si Taremi. Walaupun Taremi kemarin hampir ke AC Milan, seperti presidennya bilang itu biasa. PSG aja kehilangan Mbappe free loh ya. Jadi kalau kehilangan Taremi ya biasa aja lah, nggak ada masalah kata. Inilah sepak bola. Kita harus selalu ingat sepak bola. Inter
mendapatkan Onana 0 bisa dijual 50 juta lebih. Inter membeli si Korea hampir 30 juta tetapi bapuk sampai saat ini. Itulah yang namanya investasi, ada yang untung, ada yang rugi, sahabat Bob. Itu sedikit tentang bagaimanapun kita berbicara tentang Inter. Ini kita sedikit happy juga ya. Ternyata River Plate ternyata tertarik untuk mendatangkan Korea. Korea yang tampil 19 kali di Marseille, tidak mencetak gol, tidak mencetak assist, dan selalu banyak bermain dari bangku cadangan. Ternyata kemarin ada ketertarikan dari Como, ternyata itu hanya bias. Dan ini River Plate kayaknya serius. Dan kita lihatlah, kalau kemarin misalnya si Marcel masuk Liga Champion, dia pasti akan ditebus 10 juta euro. Jadi ya kurang lebih segitulah harganya. Tapi gua rasa River Plate mungkin lebih di bawah itu. Kayaknya Inter tidak mau menanggung lagi resiko rugi dari si Korea nih. Kemungkinan ya berapa aja, mungkin sekitar 6-7 juta atau 10 juta dilepas lah. Kalau menurut gua lebih baik dilepas daripada menjadi beban. Dan yang gua sayangkan adalah nih pemain bagus, punya skill yang bagus, tapi ya kok masih bisa begini. Nah ini juga pemain juga yang bagus bisa juga kayak gini gitu loh. Jadi apapun di dunia ini bisa terjadi, sahabat Bob. Jadi ya kalau Korea akhirnya pergi dari Inter ya nggak apa-apa lah ya, sahabat Bob. Gimana? Silakan komen, sahabat Bob. Gimana kira-kira perlu si Korea terus bertahan di Inter atau dia dijual? Kalau gue sih pengennya dia dijual, sahabat Bob. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah bursa transfer musim depan. Ini dia mantan pelatih Inter dan Chelsea, si Conte kan sedikit lagi katanya akan datang ke Napoli. Dan kebayangkan Conte orangnya keras, terus juga presiden Napoli orangnya juga keras. Kebayang nggak? Bisa nggak mereka bekerja sama? Lama-lama juga berantem ya, akhirnya pecah. Tapi ya nggak tahu lah. Yang jelas si Conte ini permintaannya adalah mempertahankan Di Lorenzo. Di Lorenzo udah terang-terangan minta dijual ke Napoli, bahkan agennya sudah berbicara terbuka bahwa keinginan kliennya tidak mau melanjutkan kerjasama dengan Napoli. Ya itulah, banyak sekali pemain-pemain yang berantem dengan presiden Napoli ini. Gue juga nggak tahu nih sifatnya seperti apa. Nah, memang Inter juga mengincar Di Lorenzo ya. Kalau dia dapat, ya kalau gue sih lebih senang ya Di Lorenzo ya kalau memang akhirnya Dumfries pergi. Tetapi kan kita nggak tahu nih, apakah benar-benar Di Lorenzo ini bisa didatangkan. Kenapa? Karena kalau Inter udah mendatangkan dia, ini pemain Italia makin merajai di timnas Italia. Bahkan Spalletti bilang bahwa perwakilan timnas itu adalah pemain Inter, dan Inter juga layak memenangkan Scudetto. Itu kata si Spalletti ya. Kita lihat bagaimana, apakah memang Di Lorenzo ini bisa didatangkan atau tidak, kita tunggu aja. Yang jelas ya Juventus ini akan menjadi rival Inter untuk mendatangkan Gudmundsson. Gudmundsson adalah targetnya Oktri ya. Kita kemarin dikasih bonus oleh Oktri untuk Bento, dan berikut Gudmundsson yang diinginkan oleh si Inzaghi, Alberto, dan nama ujungnya adalah Gudmundsson. Itu yang diinginkan oleh Inzaghi. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas kalau Gudmundsson datang ya itu lebih baik. Inter pasti makin jauh lebih bervariasi, sahabat Bob. Ini ternyata tidak puas juga ya Juan Jesus ya. Saya melindungi diri saya. Ya, saya melindungi Acerbi, membuat saya terlihat seperti pembohong. Ini dia juga belum puas dan masih marah. Dan kita tidak tahu persis ya kejadiannya, tetapi dia masih tidak puas, dan dia ya pasti kalau Acerbi memang tidak terbukti bersalah, seolah-olah kan si Juan Jesus ini berbohong ya. Tapi itulah, kita nggak tahu. Yang penting no rasis dimanapun lah, bukan di sepak bola, di seluruh dunia, di bumi ini no rasis itu hidup akan lebih tenang, sahabat Bob ya. Ini kita berbicara tentang Lautaro Martinez. Bahkan ada isu-isu ya, kalau dia tidak perpanjang kontrak, katanya dia akan ada Arab. Tadi gue lihat-lihat beritanya belum ada tuh yang akurat, apa benar Arab mengincar dan akan memberikan gaji yang tinggi dan akan membeli dengan biaya tinggi. Tapi gue nggak tahu apakah Lautaro Martinez kalau memang ke Arab tertarik atau tidak. Yang jelas ya kalau Inter dapat penawaran 120 juta, 150 juta nih, kalau gue sih gue lepas aja ya. Seperti Opa Marotta bilang, selalu gue ingetin, pemain datang dan pergi ya. Kalau 150 juta masuk kocek Inter bisa mendatangkan Zirkzee, Gudmundsson, wow, dua langsung sekaligus, sahabat Bob ya. Kayaknya Zirkzee dengan Thuram juga cocok, terus juga dengan Gudmundsson juga cocok. Ya, ini kalau hitung-hitungan gua. Tapi
Kenapa gitu loh? Kita tahu Vlahovic gaji 12 juta, Osimhen 12 juta, tapi musim ini mereka tidak membuktikan kualitasnya sesuai dengan bayarannya. Lautaro Martinez yang digaji sekitar 6 juta, tapi begitu sangat tinggi kontribusinya sebagai kapten dan sebagai mengayomi pemain-pemain Inter. Dan sekarang Inter coba menawarkan 9 sampai 10 juta. Kita dengar isunya dia meminta 12 sampai 14 juta. Nah, ini kembali ke Lautaro Martinez. Nah, ini yang dia bilang. Milan adalah rumah saya, tapi awalnya saya akan pergi. Karena dia datang ke Inter, dia menjadi pelapisnya Icardi ya. Jadi benar-benar dia tidak bisa mendapat tempat lah, jarang bermain. Tetapi di zamannya Conte akhirnya berbalik ya. Dia selalu mencetak gol di atas 20, 3 musim terakhir. Dan memang kita tahulah bagaimana dedikasi dia terhadap Inter ini luar biasa. Tapi who knows ya sahabat Bob, kalau dia tidak meminta, contoh lah kalau dia minta 12 juta, Inter pasti nggak akan kasih. Kalau dia minta 9 sampai 10 juta mungkin bisa. Gue sih berharap dia bertahan ya. Tapi kalau dia tidak mau bertahan ya, gue sih ya kita nggak bisa menolak juga sahabat Bob. Ya kita lihat aja. Kalau dia tidak mau memperpanjang kontrak dan tidak mau menerima gaji ya samalah kayak Dumfries. Lu ambil, kalau nggak take and give. Ya, ambil berikan. Ya kalau nggak, udah kalau tidak leave it. Gitu aja gitu ya. Jadi kita lihat nanti apakah memang Lautaro ini akan terus di Inter atau dijual. Kalau menurut gue sih masih akan terus dia di Inter. Terus juga tahu Oaktree Capital siap membangun Inter Milan yang berpusat pada Inzaghi. Oaktree juga udah pasti mengawasi apa yang dilakukan Inzaghi selama 3 tahun, 3 musim di Inter. Bagaimana dia mendapatkan 6 trofi. Bagaimana ini dia akan menjadi pusatnya, proyeknya si Oaktree. Jadi makanya hari ini Oaktree akan ketemu dengan Inzaghi. Hari ini sahabat Bob. Mereka akan bertatap muka. Dan apa rencana-rencananya Inzaghi. Yang jelas Oaktree tidak akan jor-joran membeli pemain, tetapi dia akan mendengarkan apa permintaan Inzaghi. Seperti Bento, Gudmundsson, Bunguerno. Nah, kira-kira siapa yang akan dijual? Yang jelas, Oaktree udah bilang sama Inzaghi bahwa dia tidak akan mengutak-atik pemain inti. Pemenangan Scudetto musim ini tidak akan diutak-atik. Itu janjinya Oaktree. Kita lihat aja nanti apakah itu terbukti atau tidak. Yang jelas kita akan tahu update-nya. Apa hasil pertemuan Inzaghi dengan Oaktree hari ini? Kan baru akan berlangsung nanti, sahabat Bob. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, sahabat Bob, kita sedikit berbicara bagaimana zaman Suning ya. Benar-benar dari 11 pemain yang termahal, yang dibeli ya, yang dijual ya. Siapa aja sih kira-kira yang yang dibeli sama Suning gitu loh. Pertama kalau di zaman-zaman Suning kan 2016 ya. Berarti kan udah hampir 8 tahun ya di Inter, mereka udah di Inter. Nah, yang pertama kita berbicara Icardi ya. Icardi kan didatangkan dari Sampdoria. Ini juga termasuk transfer mahal ya. Tapi yang menarik adalah Onana dijual ke MU dengan nilai 50 juta ya, sahabat Bob, dengan 0. Hakimi dijual 68 juta ke PSG. Gila men, ini hebat ya. Kalau menurut gua ini hebat manajemen. Van Hesden itu juga 11 juta ya. Terus juga kalau si Pirola dijual ke Salernitana kurang lebih 5,9 juta. Terus Gosen dijual ke Union Berlin tuh 13 juta ya, dijual ya. Terus Casade dijual 14,8, Brozo 18 juta ya. Terus Politano dijual ke Napoli 24 juta. Nah, terus kalau Lukaku kan kita pinjam kemarin ya, jadi kita nggak beli. Malah Icardi Inter jual ke PSG itu 50 juta. Gila men, hebat ya. Terus Pinamonti yang akan sekarang mau dipinjam sama Inter, kemarin dijual ke Sassuolo 20 juta. Ini hebat ya. Nah, Barella itu juga pembelian mahal, kurang lebih sekitar 43 juta ya dibeli, tapi sekarang nilainya kurang lebih sekitar 75 juta ya. Radu yang dibeli dari Genoa itu kurang lebih sekitar 10 juta, walaupun dia produk akademi, tapi dia akan dipinjam, dijual, terus dibeli lagi. Nah, Hakimi dibeli 43 juta dari Real Madrid, dijual ke PSG 68 juta. Hebat bisnisnya. Papar kemarin dibeli 30 juta, terus juga Gosen dibeli ke Atlanta itu 27 juta, jualnya 13, Inter rugi 50% sahabat Bob. Nah, kemarin Sassuolo menjual Pratesi 34 juta ke Inter. Jadi inilah pemain-pemain mahal yang sempat didatangkan dan dijual oleh Suning. Jadi bagus sebenarnya pencapaian-pencapaian dia, cara mengelola dia.
Terus juga sahabat Bob, Inter ini adalah klub ke-14 di dalam klub Italia yang pemiliknya adalah orang Amerika ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana dengan kepemilikan Amerika ini, bagaimana klub-klub Italia ke depan. Kita akan lihat. Yang jelas semoga aja Amerika ini bisa terus mendukung Inter, mendukung tim-tim Italia supaya terus bisa berkembang. Dan bahkan mungkin kita berharap juga pengusaha-pengusaha Italia juga bisa membeli klub-klub besar di Italia. Kita lihat aja nanti seperti apa sahabat Bob. Yang jelas ini perkembangan-perkembangan dari Italia gitu loh. Nah, sahabat Bob, 4 pemain Inter masuk starting 11 terbaik Serie A versi Opta sepanjang musim. Pertama adalah back kita, Bastoni, sayap kita Di Marco ini dengan formasi 3-4-3, Hakan, dan di depan adalah Lautaro Martinez. 4 mewakili, gila men. Jadi memang apa yang dicapai Inter musim ini benar-benar mewakili sekali sahabat Bob. Ini sedikit dari pemain muda Inter, Kamate ya. Ini Ishiaki Kamate. Pengalaman singkat di tim senior. Bersama Simone Inzaghi, indah. Saya akan mengingatnya selamanya. Saya bermimpi bermain dengan para juara-juara hebat. Dan ada banyak di antaranya di Inter. Berlatih bersama mereka menyenangkan bagi mereka. Meskipun saya belum melakukan debut katanya. Bagaimana pendekatan Simone Inzaghi dengannya? Dia sangat baik, dia memberi kami nasihat, berbicara kepada kami, dan membantu kami. Idola dia adalah Lautaro Martinez. Ya semoga aja nanti sahabat Bob dia bisa bermain di tim senior musim depan. Si Kamate ini bagus ya, kita tunggu aja. Semoga pemain-pemain muda diorbitkan musim depan oleh Inzaghi ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak beli pemain lagi gitu loh. Ini yang dibilang oleh Antonello. Terima kasih si Banzang, dia membawa Inter kembali ke posisi yang seharusnya. Jadi Inter ada sekarang ini adalah posisi Inter yang layak, yang sebenarnya yang harus dari kemarin-kemarin. Semoga aja Inter bisa terus mempertahankan dan bahkan jauh lebih baik. Antonello selalu memberikan akselerasi dalam iklan, dalam pro sponsor. Ini orang hebat. Semoga aja dia terus di Inter dan bisa membuat Inter juga terus melaju ya. Ternyata Conte juga menginginkan Lukaku. Ya, Lukaku miliknya Chelsea ya, kemungkinan Napoli juga akan menjual Osimhen ya. Lagian juga kalau main di Napoli ya tidak bermain di Eropa. Ini gua dengar-dengar si Conte juga meminta Buongiorno loh. Maunya kalau gua datang ke Napoli, lu kasih gua Buongiorno. Sementara Buongiorno juga diincar Inter. Masa Buongiorno sekelas itu sekarang tidak bermain di Eropa, sekarang mau pindah lagi ke situ? Mending pindah ke Inter dong. Ya, moga-moga Oktri bisa mewujudkan keinginan kita ya sahabat Bob. Semoga aja. Jangan ke Napoli lah. Ngapain Buongiorno ke sana? Lukaku silakanlah ambil. Ambil gih sana sama si Conte. Lu balik lagi ke pelatih lu yang dulu. Gak apa-apa. Kalau gua Lukaku sih udah gua lupain ya. Gua lupain. Ngapain lagi? Nah, ternyata Inter juga lagi mengincar yang namanya Giovanni Leoni. Ini pemain muda, tingginya 191 sahabat Bob. Dia bermain di Sampdoria di usia 17 tahun. Ini pemain yang sangat bagus dan kontraknya akan habis di Juni 2024. Jadi Inter, Juventus juga lagi mengincar. Mudah-mudahan nih pemain muda ini bisa masuk ke Inter sahabat Bob. Ini bagus. Coba aja lihat video-videonya di YouTube. Ini bagus dan sangat tinggi ya. Tinggi banget ya. Dan usianya baru 17 tahun, tinggi 191, back tengah. Jadi Inter memang perlu peremajaan lagi ya. Acerbi, ya Buongiorno kek, siapa kek, kita akan lihat siapa yang akan didatangkan Inter musim depan. Yang jelas Giovanni Leoni ini cocok banget. Nah ini salah satu yang dibilang oleh Di Gennaro ya. Di Gennaro ini satu orang jurnalis ya. Lautaro lebih baik dari Vlahovic. Walaupun Vlahovic striker terbaik, tetapi Lautaro Martinez adalah pemain terbaik mewakili semuanya di Serie A musim ini, sahabat Bob. Ya, sahabat Bob, kita tunggu aja update-update-nya. Bagaimana pertemuan Inzaghi hari ini dengan Oktri dan bagaimana rencana-rencana transfer Inter. Akankah Bento seperti yang di video gua kemarin akan datang lebih dulu? Siapa lagi akan menyusul? Buongiorno, Di Lorenzo, siapa lagi? Sugiwara atau siapa? Kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang penting tetap membumi, tetap happy, sahabat Bob. Ya. Kita akan menunggu berita-berita terbaik lagi dari Inter. Semoga terus membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan
Bung Bob. Bye-bye.